Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, kerana sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, kerana sungguh puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah menjadi kodrat alam, manusia hidup secara sosial dan berpasang-pasangan. Begitu juga dengan pernikahan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa manusia akan memiliki jodoh. Namun pernikahan yang diidam-idamkan akan sakral dan berlangsung secara hikmat tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya, apalagi di zaman modernisasi ini bisa dijumpai fenomena di masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk menyalurkan hasratnya, iaitu untuk nikah mutah, kahwin kontrak. Bagaimana menurut kalian? Sebelum lanjut jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya agar mendapat update terbarunya. Sahabat hijrah, menurut ajaran Syiah, nikah mutah boleh dilakukan bahkan akan mendapat pahala yang besar. Ulama Syiah menyatakan bahawa nikah mutah, kahwin kontrak, tidak perlu mempedulikan apakah calon mempelai wanita mempunyai suami atau tidak dan membolehkan nikah mutah dengan pelacur. Selain itu juga dijelaskan bahawa dalam nikah mutah boleh dengan wanita bersuami asal dia mengaku tidak punya suami. Ulama besar Syiah, Al-Umaini, menjelaskan bahawa boleh melakukan praktek seks anak dengan isteri. Bahkan menurut Umaini, nikah mutah boleh dilakukan dengan bayi yang masih menyusui. Dalam publikasi Syiah ditulis, nikah mutah disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua ulama, apapun mazhabnya sepakat bahawa nikah muatah pernah dihalalkan zaman Nabi. Mereka berikhtilaf tentang pelarangan nikah mutah. Syiah berpegang kepada yang disepakati dan meninggalkan yang dipertentangankan. Majlis Ulama Indonesia yang sudah menetapkan bahawa aliran kepercayaan Syiah itu aliran sesat dan perlu diwaspadai keberadaannya seolah menjadi peringatan penting bagi masyarakat. Akan tetapi bagi masyarakat awam yang belum mengenal Syiah bahkan tidak terlalu faham tentang ajaran agama Islam yang benar menganggap hal itu sudah menjadi biasa. Hal tersebut ternyata sudah diterapkan oleh oknum untuk melakukan nikah mutah seperti dalam berita online Bebel.com yang berjudul, kahwin kontrak ternyata marak terjadi di Indonesia, yang memaparkan, di sini laki-laki Arab kalau mau nikahin wanita itu harus izin suaminya dulu. Kalau suami nanti tanda tangan kontrak pakai materai. Kalau enggak setuju ya enggak bisa, kata Rudi, warga setempat, kepada Merdeka.com di Desa Batu. Hal tersebut seakan menjadi biasa ketika mereka sudah melakukan transaksi di atas kertas. Tanpa mereka sadari melegalkan kahwin kontrak sama halnya mengikuti aliran Syiah yang menghalalkan segala cara untuk menikah dan bahkan dengan melakukannya akan mendapat pahala. Jelas benar hal ini sangat berdosa juga menyalahi ajaran agama Islam yang benar, yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Al-Mu'minun 5-6. Ayat itu menjelaskan bahawa hubungan suami isteri hanya dibenarkan kepada wanita yang berkedudukan sebagai isteri atau jariah. Sedangkan wanita yang dinikahi dengan cara mutah tidak berkedudukan sebagai isteri. Karena akad mutah bukan akad nikah, tidak menutup kemungkinan bahawa nikah mutah menjadi penyakit masyarakat yang meresahkan warga. Maka dari itu terbukalah terhadap pengetahuan agama yang berkembang saat ini, terutama aliran-aliran yang dianggap sesat menurut Majlis Ulama Indonesia kerana bisa saja mereka menyebarkan agama dengan cara-cara yang kita anggap biasa.